Bertemu kembali dalam SLM 125 menit. Kita hari ini akan melanjutkan dan kita sampai di generasi ke-18, Nahor. Arti nama, Nahor mendengus. Nahor dilahirkan 1849 tahun setelah kelahiran Adam. Nahor memperanakan Terah pada usia 29 tahun. Nahor hidup 119 tahun lagi dan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dia mati pada usia 148 tahun. 1997 tahun setelah kelahiran Adam. Kejadian 11 ayat 24 sampai 25, 1 Tawaris 1 ayat 26. Kehidupannya adalah yang terpendek dari antara seluruh 20 generasi bapa leluhur. Dia hidup semasa dengan Nuh selama 148 tahun. Nama Nahor tercatat dalam silsilah Yesus Kristus dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 34. Nama Nahor berarti sesak nafas, terengah-engah atau mendengus. Dan akar katanya adalah nahar, yang berarti melakukan suatu pekerjaan yang merepotkan dan meninggalkan sisa kekacauan atau nafas hidup. Berdasarkan fakta umur bapak-bapak leluhur sebelumnya, yaitu Peleg hidup mencapai umur 239 tahun, Rehu 239 tahun, Serug 230 tahun, dan Terah 205 tahun. Kita bisa menyimpulkan bahwa Nahor yang mati pada usia 148 tahun sama sekali tidak berarti bahwa dia mati setelah dia mencapai umur yang telah ditentukan. Tampak jelas bahwa dia telah dikutuk oleh Allah sehingga mati mendadak karena satu kecelakaan atau penyakit. Kematiannya yang mendadak mungkin membawa sebuah goncangan yang besar bagi bapak-bapak leluhur dan keluarganya dari garis keturunan Sem. Kemungkinan Nahor mati di usia yang pendek karena dosa. Peleg adalah orang yang pertama yang mati dari antara 10 generasi setelah Irbah. Nahor mati mendadak pada usia 148 tahun. Hanya setahun setelah kematian Peleg. Nahor adalah orang yang memiliki umur terpendek dibandingkan dengan umur bapak-bapak leluhurnya. Umur yang diperpendek secara mendadak pastilah berhubungan dengan masalah dosa. Mazmur 55:24, Amsal 10:27, Pengkhotbah 7 ayat 17, Pengkhotbah 7:13 ayat 22 ayat 15 sampai 16. Alkitab menampilkan dua contoh yang mewakili orang yang binasa dengan tiba-tiba. Pertama, orang yang sombong. Siapa yang bersih tegang leher walaupun Amsal 29 ayat 1, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyongnya diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kedua, orang yang berkata sombong. Kedua, orang yang berkata bohong. Amsal 6 ayat 12 sampai 15. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya dan yang bermain kaki menunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya dia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika dibandingkan dengan umur rata-rata di zaman itu, Nahor bertemu dengan malapetaka dan binasa dalam seketika dan puncak kehidupannya, yaitu pada usia yang muda. Namanya menandakan bahwa dia telah menyibukkan diri dengan menginvestasikan seluruh kehidupannya pada suatu obsesi sehingga selalu tergesa-gesa. Kemungkinan dia bermimpi untuk menjadi yang tertinggi di dunia, baik itu yang berhubungan dengan kekayaan maupun ketenaran dengan menghalalkan segala cara dan sarana. Dia mencurahkan seluruh materi, waktu, dan masa mudanya ke dalam dunia. Menggunakan istilah hari ini, dia sangat berhasil untuk menikmati tahun-tahun kejayaan di usia muda, baik itu yang berhubungan dengan bisnis maupun ketenaran dunia. Dia adalah orang yang hidup dalam kekeliruan, menemukan kepuasan dalam perhitungannya, dan tertipu oleh kecerdikannya. Pada akhirnya dia sangat larut dalam kehidupan sekuler, materi, nama baik, atau popularitas, sehingga lambat laun kehilangan jati dirinya dan melupakan secara total tentang pentingnya roh, jiwa, dan kehidupan. Sepertinya Nahor adalah orang serakah yang tenggelam dalam sekularitas.
Seperti yang diungkapkan di Amsal 28 ayat 16, Nahor mungkin dapat menikmati umur panjang seandainya membenci keserakahan dunia, namun dia tidak dapat mengalahkan ketamakan sehingga umurnya diperpendek dan mati mendadak. Amsal 28 ayat 16. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras, penindasnya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal. New King James Version. Competences, ketamakan, memperpanjang umurnya. Di Lukas 12 ayat 15 Yesus berfirman, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Juga di Efesus 5 ayat 3 Rasul Paulus berkata, keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Ketamakan mengumpulkan segala macam kebohongan, bahkan membuat seseorang meninggalkan Allah atau menggunakan Allah untuk memperoleh segala keinginannya. Ketamakan adalah hati yang tidak ada rasa malu, bahkan kadangkala sampai memanipulasi iman untuk memuaskan hawa nafsu daging. Hal tersebut merupakan penyembahan berhala, Kolose 3:5. Nahor adalah orang yang seperti ini. Meskipun dia berusaha keras dengan menggunakan segala semangat dan kekuatannya, dan menyibukkan dirinya dengan berkeliling dunia. Tetapi jika Allah tiba-tiba mengambil kembali nyawanya, betapa hampa dan kosong hasil kehidupannya. Nahor membual seakan-akan memiliki seluruh dunia. Tetapi dia adalah orang bodoh yang pada akhirnya kehilangan jati dirinya. Matius 16 ayat 26, Lukas 9 ayat 25. Di Lukas 12 ayat 20 mengatakan, Yesus memperingatkan orang-orang bodoh tersebut. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Allah pasti sangat senang seandainya Nahor berjuang dan mencurahkan seluruh tenaganya untuk menjaga iman, untuk menjaga kekudusan diri dari dunia yang penuh dosa dan kejahatan, serta untuk berperang melawan dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Hal terus-menerus membuang dunia dan memisahkan diri dari dunia adalah hakikat dari iman yang telanjang. Imannya demikian adalah iman yang disenangi oleh Tuhan. Ayub 1 ayat 21, Pengkhotbah 5 ayat 15, 1 Timotius 6 ayat 7-9. Akan tetapi Nahor menemukan kepuasan hanya ketika nama baik, harta kekayaan menghiasi dirinya. Ketika dia melihat dan bersandar kepada hal itu, dia menemukan kenyamanan dan semangat hidup, serta dia bersenandung. Oleh karena itu, dia sangat sibuk sepanjang hidupnya, terengah-engah dan mendengus-dengus untuk memuaskan segala macam keinginannya. Di dalam nama Nahor sama sekali tidak terlihat jejak keindahan dari kesalehan sebagai orang beriman, tetapi hanya terlihat jejak kehidupan sepenuhnya terputus dan terpisah jauh dari Allah. Akhir dari kehidupan manusia yang seperti ini hanyalah keinginan daging, karena roh Allah telah meninggalkan mereka seperti yang difirmankan Allah di Kejadian 6 ayat 3. Meskipun mereka mengaku sebagai orang percaya, pada kenyataannya mereka telah sepenuhnya jatuh ke dalam kehidupan hedonisme dan materialisme yang tidak ada Allah. Roma 1 ayat 21-32 secara terperinci mendakwa orang-orang demikian sebagai berikut. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak mengucap syukur kepadanya. 21. Sekalipun mereka mengenal Allah, pikiran mereka menjadi sia-sia di dalam spekulasi mereka. Dan pada mereka hanya ada hal-hal yang memalukan. 21. Meskipun mereka mengenal Allah, mereka menjadi bodoh tanpa hikmat. 22. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka menggantikan kemuliaannya dengan berhala. 23. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka menggantikan kebenaran dengan dusta. 25. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak bermoral dan cabul. Ayat 26 dan 27. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak merasa perlu lagi mengakui Allah. Ayat 28. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka hanya merencanakan kejahatan dan melupakan kasih karunia yang telah diterima. Ayat 29-31. Walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, tetapi mereka meneruskannya tanpa merasa malu, bahkan mendorong orang-orang lain untuk melakukannya juga. Ayat 32. Dikatakan bahwa murka Allah turun dari surga menghantam orang-orang percaya yang kehidupannya lebih keji, lebih fasik, serta lalim.
daripada orang yang tidak percaya. Roma 1 ayat 18a. Demikianlah yang terjadi pada Nahor. Meskipun manusia memiliki banyak harta kekayaan, mereka akan bernafas dengan terengah-engah dan bertemu dengan akhir kehidupan seperti Nahor. Jika Allah yang Maha Kuasa mengambil nafas hidup yang telah dihembuskannya ke dalam hidung Adam. Kejadian 2 ayat 7, Ayub 33 ayat 4. Kejatuhan garis keturunan Saleh Sem semakin mendalam dengan berjalannya waktu. Rehu lebih mementingkan hubungannya antara manusia daripada hubungannya dengan Allah. Seruk mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri, dan Nahor tenggelam ke dalam sekularitas dan keserakahan. Meskipun mereka bukan orang yang sama sekali tidak mengenal Allah, mereka jatuh ke dalam kehidupan tragis, kemudian sepenuhnya membuang iman mereka dan menyembah berhala yang sangat menjijikan. Yosua 24 ayat 2 dan 15. Iman mereka telah berubah dan mundur secara total ke dalam iman yang penuh dengan keinginan daging. Keinginan daging ini bertentangan dengan dan berlawan dengan Roh Kudus, serta membuat mereka berpaling dari firman kebenaran. Galatia 5 ayat 17. Iman demikian adalah perbuatan menabur dua macam benih di kebun anggur. Ulangan 22 ayat 9. Iman demikian adalah perbuatan membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Ulangan 22 ayat 10. Iman demikian adalah perbuatan menenun bulu domba dan lenan bersama-sama. Ulangan 22 ayat 11. Iman demikian adalah iman yang menjijikan, yang mencoba untuk mempersatukan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kristus dengan Belial dan bait Allah dengan berhala. 2 Korintus 6 ayat 14-16. Oleh karena itu, jika kita adalah orang kudus yang sejati, maka mulai sekarang kita harus membuang penyembahan berhala yang adalah keserakahan. Kolose 3 ayat 5. Dan dengan berani melepaskan dan membuang iman yang telah berubah dan yang telah bercampur dengan dunia, yaitu iman yang penuh dengan keinginan daging. Kita harus menjadi umat kepunyaan Allah yang antusias untuk menggenapi kehendak-Nya sampai kita terengah-engah. Demikian pelajaran kita tentang generasi ke-18 tentang Nahor. Sampai jumpa kembali di generasi berikutnya. Kiranya Tuhan menolong kita